Halo guys, hari ini kita ketemu lagi ya. Hari ini saya akan bahas hot news kali ini. Kok PPN bisa 2%? Mari kita bahas bersama ya. Yang biasanya PPN itu kita bayarkan sebesar 10%. Ini adalah salah satu peraturan baru di PMK nomor 18 bulan Maret 2021. Ini saya cuma ambil news yang sangat peraturan yang sangat bisa kita pakai jika kedepannya kita mendapatkan surat atau SP2DK dari kantor pajak ya. Kok bisa 2%? Mari kita bahas bersama. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 PMK 3 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal 65 ya, ini saya ambil dari pasal 65. Pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak. Nah, kalau kita lihat di pasal 65, jika kita melihat mengacu ke undang-undang yang sebelumnya, bahwa pajak masukan yang kita peroleh sebelum dikukuhkan sebagai PKP itu tidak bisa dikreditkan. Tetapi sekarang di pasal 1 ini kita bisa kreditkan. Nah, bagaimana sih cara pengkreditannya? Ingat ya, guys, semua pajak masukan atas BKP dan JKP ini adalah sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ketentuan 2. Ketentuan pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, yaitu masa pajak sebelum tanggal pengukuhan pengusaha sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana tercantum dalam surat pengukuhan PKP. Jadi, dua syarat ini harus terpenuhi ya. Sehingga kita tahu aturan ini bisa kita pakai untuk pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan yang dimaksud pada ayat tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran yang seharusnya dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP dan atau JKP terhitung sejak pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sampai dengan sebelum pengusaha dimaksud dikukuhkan sebagai PKP. Pasal 4, nomor 4, pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ingat ya, pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80%. 5. Pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diberlakukan untuk masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP yang dilakukan melalui A. Penyampaian surat pemberitahuan masa PPN dan atau penetapan kewajiban PPN melalui pemeriksaan. PPN yang tercantum dalam faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak untuk suatu masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.
Ingat ya. Selanjutnya, ini contoh perhitungannya guys ya. Bagaimana kita bisa menghitung bahwa PPN yang kita bayarkan itu hanya 2%. Kalau kita menggunakan tarif pengenaan PPN normal, kita hitung DPP penjualan adalah 100. Ini contoh ya guys. PPN pajak keluaran adalah sebesar 10%. 10% dari 100 adalah 10. Jika ditemukan data oleh kantor pajak, maka PPN yang harus dibayarkan adalah 10. Ini yang terjadi sebelum ada PMK nomor 3 2021 ini. Terus, kalau kita menggunakan PMK yang ini, kita akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dan kita akan menghemat pajak kita. Contoh, DPP penjualan sebesar 100, PPN-nya 10. Jika kita mengacu kepada PMK yang ini, bahwa pajak masukan dapat dikreditkan sebesar 80% dari pajak keluaran. Dan kita akan hitung, PPN 10% adalah 10, persentase yang dapat dikreditkan adalah sebesar 80% dari PPN pajak keluaran, yaitu 2. Kita dapat rumus seperti ini, DPP penjualan 2% dikali 2%, atau kalau kita bisa hitung DPP penjualan 100 dikali 2%, maka kita bisa hitung bahwa nilai yang kita bayarkan adalah 2%. 2% dari mana? 100% dikali 2%. Terus, jika ditemukan data oleh kantor pajak, maka PPN yang harus dibayarkan adalah 2. Penghematan pajak yang kita lakukan untuk perusahaan kita adalah, jika kita menggunakan metode yang lama, kita akan membayarkan 10. Jika kita menggunakan metode PMK 3 2021 ini, kita hanya membayarkan 2. Kita bisa saving pajak sebesar 8. Contoh. Ini contoh yang saya ambil dari PMK itu, dan saya akan membagikan link PMK itu. PT IJK merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan garmen selama 2019. PT IJK membukukan total peredaran bruto sebesar 4,5 M, sehingga PT IJK belum wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. PT IJK membukukan total bruto periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 7 Mei 2020 adalah 4,8 M. Sehingga PT IJK seharusnya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama 30 Juni 2020. Ini berarti bulan berikutnya ya, sesuai dengan undang-undang. PT IJK baru melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 19 Oktober 2020. Berarti PT IJK ini telat mengukuhkan diri sebagai PKP. Pada tanggal 18 Februari 2022, KPP Pratama melakukan pemeriksaan PPN terhadap PT IJK untuk masa pajak Januari sampai dengan 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak menemukan data sebagai berikut. Omset PT IJK pada tahun 2020 adalah 10 miliar. Penyerahan garmen sejak PT IJK dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar 1,7 M. Penyerahan garmen untuk PT IJK untuk periode sejak IJK seharusnya dikukuhkan sebagai PKP yaitu tanggal 30 Juni sampai dengan 18 Oktober, batas PKP ya, adalah 2,5 M. Perhitungan pajak masukan atas penyerahan garmen sebelum PT IJK dikukuhkan sebagai PKP yaitu berarti ada 2,5 M yang belum dilaporkan PPN-nya oleh PT IJK. Jadi pajak keluaran yang seharusnya dipungut adalah 2,5 M dikali 10% adalah 250 juta
Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 80% dari PPN keluaran yang harus dibayarkan adalah 200 juta. Sehingga PPN kurang bayar adalah 50 juta. 2% dari 2,5 M ini. Kalau bisa kita simpulkan dengan rumus yang sederhana. Saya kasih satu contoh kasus lagi yang ada di PMK ini, dan bagaimana penerapannya jika beda tahun buku. PTD dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 15 April 2020. Periode tahun buku PTD adalah Januari sampai Desember. Diketahui bahwa ternyata PTD seharusnya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada masa pajak Agustus 2018. PTD dapat mengkreditkan pajak masukan sebelum PTD dikukuhkan sebagai PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut sejak masa pajak Agustus 2018. Petunjuk pengisian kolom masa pajak dalam surat pemberitahuan masa PPN PTD yaitu sebagai berikut. Jadi, masa pajak Agustus sampai dengan Desember 2018 itu diisi dengan periode Desember ke Desember 2018. Masa pajak Januari sampai dengan Desember 2019 diisi dengan Desember 2018. Untuk masa pajak Januari sampai dengan April 2020 diisi dengan Maret 2020. Jadi kesimpulannya adalah pelaporan pajak yang dilakukan setiap tahun, tidak dilakukan per bulan. Oke, untuk pembahasan tentang PPN 2% sampai di sini. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman ataupun para wajib pajak yang sedang mengalami masalah di offsetnya karena belum dikukuhkan sebagai PKP. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Oh ya, untuk link aturan dan slide ini akan saya bagikan di deskripsi bawah. Silakan kalau memang perlu untuk di-download, silakan di-download. Saya akan bagikan linknya. Terima kasih.